Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sampai di part 17 dengan kisi-kisi yang akan kita bahas yaitu nomor 25 sampai 32. Apa bentuk soalnya? Yang pertama, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Pendidikan itu ditempuh melalui PPG, yaitu Pendidikan Profesi Guru. Yang pada saat ini teman-teman langkah awal ya untuk menjadi guru yang profesional. Nomor 2, menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melakukan penilaian pembelajaran. Jawaban A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kata kuncinya adalah menyusun program, ya otomatis kita merencanakan ya teman-teman. 3. Berikut ini adalah contoh menyesuaikan tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Jawaban E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Pada abad 21 ini memang sangat dibutuhkan pemikiran yang berpikir tingkat tinggi. Jadi semua pada saat sekarang ini menggunakan perkembangan HOTS ya teman-teman, baik guru maupun siswa. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21. A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jawaban E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Yang artinya bahwasanya guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran, sementara murid aktif dalam pembelajaran. Guru menjadi menyediakan media pembelajaran. Dan guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran, karena siswa mencari jalan keluar dari permasalahan dalam pembelajaran. Guru pada abad 1 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Jawaban C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Kata kunci dari soal, tugas pokok guru membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada teknologi yang salah. Nah, ini otomatis guru mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Contohnya dalam penggunaan HP, penggunaan laptop. Jadi tidak dibiarkan peserta didik menggunakan, karena jika dibiarkan mereka akan melihat hal-hal yang dilarang. 6. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya.
Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment for learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, D. Assessment as learning. Jawaban D. Assessment as learning. Pembahasan. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Udah nampak perbedaannya, teman-teman? 7. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jawaban A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kata kuncinya di sini adanya rasa tanggung jawab, ya teman-teman, otomatis memelihara komitmen secara profesional. 8. Bu Susi dari SD Bunga Bangsa mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Susi melihat salah satu peserta didik bernama Agus diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Agung. Bu Susi mendampingi Agus yang sedang menghayati sesuatu. Bu Susi sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, E. Membina. Jawaban C. Membimbing. Di soal sudah nampak ya teman-teman, kalau dari Bu Susi mendampingi, otomatis membimbing arahnya ya teman-teman. 9. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Jawaban C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Ini yang diminta kecuali ya teman-teman. Untuk option A, B, D, dan E itu benar. 10. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih memfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Jawaban E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Karena memang pada saat sekarang ini, guru adalah menjadi kolaborator, mediator, dan fasilitator dalam pembelajaran. Karena yang diminta bahwasanya siswa memang aktif, namun guru bukan berarti pasif dan bukan berarti menyerahkan semuanya pada siswa, namun guru menjadi fasilitator dan mitra bagi peserta didik. 11. Salah satu sikap profesional adalah bersikap reflektif. Dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan.
Jawaban C, merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Kata kuncinya di sini adalah bersikap reflektif, yang artinya kita mengoreksi diri di mana kekurangan, kemudian kita merubahnya. Ya teman-teman, itu salah satu dari sikap guru yang profesional. Karena profesional itu artinya memang mengarah kepada kesempurnaan. 12. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jawaban E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kata kuncinya dalam soal yaitu yang kurang tepat ya teman-teman. Untuk option A, B, C, dan D itu benar. Kita adanya niat menguasai kompetensi, mengalokasikan sumber daya, mengontrol, kemudian melaksanakan pembelajaran secara aktif itu benar. 13. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah A. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Jawaban E. Hasil perenungan dan refleksi guru terhadap pengalamannya. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, dalam refleksi itu artinya kita melihat kekurangan dari diri seorang guru atau diri kita sebagai guru, kemudian kita cari sumber dari mana kurangnya, kemudian kita cari solusinya. Nah, itu biasanya dalam bentuk PTK, penilaian tindakan kelas. 14. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahapan ini merupakan salah satu tahap di mana kegiatan refleksi yaitu A. Menarik kesimpulan, B. Menyusun rencana aksi, C. Melakukan analisis, D. Merasakan dan menghayati, E. Melaksanakan tindakan. Jawaban B. Menyusun rencana aksi. 15. Aktivitas pengembang diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan. Terjadi berulang dan juga bersifat spiral, mengandung pengertian A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembang diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Jawaban A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Dia otomatis dengan pengembangan diri dari refleksi akan adanya peningkatan profesional. 16. Dilihat dari dimensi pedagogik, belajar mandiri berarti A. Merupakan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru atau tutor. Jawaban B. Merupakan wujud aktivitas belajar aktif. Yang mandiri artinya kita belajar secara aktif ya teman-teman. 17. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri. Merupakan konsep mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Jawaban pedagogis.
Karena tidak pedagogis artinya teknik dalam mengajar, memilih sumber, memilih tujuan, dan bagaimana mengevaluasi dari kemajuan belajar peserta didik maupun terhadap guru. 18. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Kebebasan. Jawaban kepribadian. Kata kuncinya di sana atau dari soal nampak dipercaya diri ya teman-teman. Bu Ana sangat percaya diri, yang artinya lebih mengarah ke kepribadian. 19. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya, B. Keterampilan memproses informasi, C. Keterampilan khusus yang efektif, D. Keterampilan bersifat umum, E. Keterampilan menarik kesimpulan. Jawaban D. Keterampilan bersifat umum. 20. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif teknologi tepat guna, B. Publikasi ilmiah di media massa, C. Karya inovatif mencipta karya, D. Pengembangan diri fungsional, E. Pengembangan diri kolektif. Jawaban C. Karya inovatif mencipta karya. Kata kuncinya dari soal yaitu pembelajaran yang sangat inovatif ya teman-teman. Otomatis karya inovatif mencipta karya. Yang karya ini dihasilkan dari sebuah inovasi terbaru. Itu teman-teman, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 29 mengenai kategori pembelajaran STEAM. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis neurosin. Yang STEAM ini artinya sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. 21. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat A. Melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah, B. Melakukan perbandingan antar budaya superior, E. Memiliki kompetensi menjadi sales penjualan, D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Jawaban D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Pembahasan. Tujuan pembelajaran STEAM dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik. Literasi STEAM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEAM akan berguna untuk perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEAM bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Yang artinya STEAM ini ya teman-teman, bahasanya pembelajaran menggunakan teknologi, seni, kemudian hitung-hitungan, dan berbasis IT ya teman-teman. Jadi dalam siswa, jika mampu mereka belajar secara STEAM, otomatis kemampuan mereka, keterampilan atau skill mereka di masa yang akan datang itu dapat diharapkan. Dan guru juga demikian, jika STEAM ini dapat berjalan oleh guru, maka pembelajaran akan menarik karena menggunakan IT. Contohnya dalam pembelajaran menggunakan video, infokus, dan laptop. Maka pembelajaran itu akan menarik dan secara otomatis guru memiliki kompetensi IT yang sangat maksimal. 22. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulang, yaitu A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh.
Jawaban A. Peserta didik diberikan soal latihan soal STEM. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, dari pembelajaran STEM ini, bahwasanya dalam belajar menggunakan teknologi, menggunakan seni, menggunakan matematik, hitungan. Jadi kita mengulang-ulang soal tersebut dan kemudian di dalam keterampilannya juga diulang-ulang. 23. Teknik adalah ilmu yang mencakup A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. B. Pola-pola sistematik pada organisme. C. Inovasi, observasi lingkungan. D. Bahasa-bahasa alam dan teknologi. Jawaban A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. Pembahasan kemampuan dalam mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih kreatif dan inovatif merupakan penggabungan dari berbagai bidang ilmu. Ini teknik teman-teman, jadi STEM, di ini T-nya adalah teknik. Yang isinya adalah desain, peralatan, dan mesin. Jadi mengenai ini. Untuk option ini kadang ada yang sampai E, ada yang sampai D. Ini tidak masalah ya teman-teman. Yang penting pembahasannya atau arti dari soal kita bisa paham. 24. Pendekatan pembelajaran STEM yang mengajarkan pembelajaran matematik dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal sebagai pendekatan A. Silo, B. Embedded, C. Integrated, D. Silo Integrated. Jawaban A. Silo. Pembahasan silo adalah setiap disiplin STEM yang diajarkan secara terpisah untuk menjadi domain pengetahuan dalam batas-batas dari masing-masing disiplin. Embedded pada STEM lebih menekankan untuk mempertahankan keaslian materi pelajaran yang menjadi bidang utama, tidak fokus pada pelajaran yang tertanam. Dan materi pada pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai. Pendekatan pendidikan STEM terpadu atau integrated bertujuan untuk menghapus dinding pemisah antara masing-masing bidang STEM pada pendekatan silo dan pendekatan tertanam. 25. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEM pada siswa sekolah dasar adalah A. Silo, B. Embedded, C. Integrated, D. Silo Embedded. Jawaban C. Integrated. Pendekatan pendidikan STEM terpadu atau integrated bertujuan menghapus dinding pemisah antara masing-masing bidang STEM pada pendekatan silo dan pendekatan tertanam. 26. Berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEM, yaitu A. Pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEM. B. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEM. C. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Jawaban D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Pembahasan tujuan pembelajaran STEM dapat mengasah tingkat literasi STEM pada peserta didik. Yang literasi STEM menjadi tujuan dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEM akan guna untuk perkembangan kehidupannya dan bagi pendidik literasi, STEM bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Jadi di masa depan peserta didik ini menjadi suatu calon pekerja yang terampil ya teman-teman. Jadi mereka sudah mahir di saat pembelajaran atau di sekolah, otomatis di masa yang akan datang mereka sudah bisa tampil. 28. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A. Keterlibatan pengusaha, B. Dukungan orang tua, C. Perencanaan pembangunan, D. Perencanaan pembelajaran. Jawaban D. Perencanaan pembelajaran. Pembahasan kompetensi STEM bagi pendidik maupun peserta didik dalam diwujudkan melalui perancangan pembelajaran, dukungan setiap pendidik dan disesuaikan dengan konteks dunia nyata. Perancangan pembelajaran dapat diwujudkan ke dalam bentuk dokumen atau RPP atau lesson plan. 29. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. B.
Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Jawaban B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif, yang artinya bahwa sesuatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. 30. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM yang dilakukan dengan model PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Project Based Learning? A. Individualistik, B. Kompetitif, C. Kolaboratif, D. Formalistik. Jawaban C. Kolaboratif. Pembahasan sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis PBL. Itu yang pertama, adanya orientasi pada siswa, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan kalau untuk project based learning itu adanya produk yang dihasilkan. Nah, keduanya ini merupakan di dalam proses pembelajaran adanya kolaborasi adanya kolaborasi antar siswa. Mereka akan bekerja sama, kemudian mereka akan aktif sehingga pembelajaran menyenangkan. 31. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEM untuk anak SMA yang tepat adalah A. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dari kertas kardus. B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. C. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam menentukan luas dan keliling benda di kelas. D. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan air dan darat. Jawaban B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Di bawah ini merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEM yang perlu diatasi, yaitu A. Standar pelajaran jelas tertulis di kurikulum nasional Indonesia. B. Beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. C. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. D. Dianggap terlambat saat STEM diterapkan di sekolah menengah atas. Jawaban D. Dianggap terlambat saat STEM diterapkan di sekolah menengah atas. Ini maksudnya teman-teman mungkin di SD sudah diajarkan, kemudian pas di SMP juga sudah berbasis STEM, sehingga di SMA peserta didik sudah mahir dengan STEM ini. Jadi memang seharusnya di tingkat bawah sudah menggunakan sistem STEM ya teman-teman, pembelajaran berbasis STEM. 33. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan syaraf otak ketika belajar cukup lama. B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama. C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jawaban C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Pembahasan. Otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya jika kita temukan sebagian peserta didik, kita terus-menerus mengantuk di kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika itu terjadi, langkah terbaik yang dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan dan gerakan badan untuk membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. 34. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat
kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu A. Perkembangan syaraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai crowded. B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Syaraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. D. Informasi yang masuk dalam register sensori terlalu banyak. Jawaban B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Pembahasan perkembangan otak kita mencapai puncaknya 100% pada usia 20-25. Dan pada usia 25, perkembangan otak kita mulai menurun. Pada usia ini, proses terbentuknya koneksi atau sinap antar sel neuron akan sering lebih lambat. Otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antar sel neuron pada usia 30. Oleh karena itu, pada usia ini kebanyakan kita akan mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. 35. Dari sudut pandang neurosains, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini. Dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. C. Membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar. D. Memberikan banyak kesempatan pada anak. Jawaban A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. 13. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak. Penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neurosains dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafal materi pelajaran. B. Gerakan peregang otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik akan sehat dan bugar. C. Gerakan peregang otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi relaks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Jawaban D. Kondisi relaks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Ini sudah paham ya teman-teman, dan ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tenang, otomatis otak kita mudah mengolah sesuatu. 37. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak memakan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang. D. Peserta didik kurang banyak meminum air putih. Jawaban B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Pembahasan proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah yang tinggi. Semakin tinggi HB anak akan semakin baik untuk berkonsentrasi. 38. Suatu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa istirahat 3 kali 45 menit. Sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? A. Bernyanyi bersama dengan keras. B. Berlari mengelilingi halaman sekolah. C. Bersantai sambil makan-makan. D. Gerak kelenturan anggota tubuh. Jawaban D. Gerak kelenturan anggota tubuh. 39. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di dalam kelas, kegiatan relaksasi lebih baik dilakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, B. 90 menit, C. 100 menit, D. 110 menit. Jawaban C. 100 menit. Selanjutnya kita bahas mengenai menerapkan pembelajaran digital,
kemudian menerapkan model pembelajaran blended learning 3132 ya teman-teman. 40. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai A. Distance education, B. Open learning, C. Pembelajaran digital, D. Mobile learning. Jawaban C. Pembelajaran digital. Apa itu pembelajaran digital? Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten untuk menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. 41. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data dan program aplikasi tertentu adalah A. Fungsi sharing, B. Fungsi sharing, C. Fungsi managing, D. Fungsi organizing. Jawaban B. Fungsi sharing. Pembahasan. Beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain dapat mencipta fungsi sharing yang sederhana. Dalam hal ini dapat disebut sebagai jaringan atau networking. Fungsi sharing yang tercipta melalui jaringan atau networking tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan seperti printer atau modem, maupun yang berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu. 42. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasar pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik, yakni A. Prinsip aksesibilitas, B. Prinsip penilaian, C. Prinsip partisipasi, D. Prinsip personalisasi. Jawaban D. Prinsip personalisasi. Pembahasan. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dengan disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit, sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. 43. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian. Bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah A. Aksesibilitas, B. Reward dan punishment, C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawaban C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Pembahasan. Pemantauan atau umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan dari peserta didik. 44. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web yang disebut juga dengan A. Social engagement, B. Analysis progress, C. Mixed approach, D. Media sosial. Jawaban A. Social engagement. Pembahasan. Mengaktifkan keterlibatan sosial. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkannya peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, berinteraksi dengan sesama peserta didik di web. Mereka dapat bekerja sama, mengumpulkan sumber daya pembelajaran secara berkolaboratif, belajar bersama menuju pencapaian tujuan pembelajaran. 45. Di dalam pemanfaatan pembelajaran digital, di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi,
baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Disebut dengan A. Potensi pembelajaran, B. Potensi pendidikan, C. Potensi akses informasi, D. Potensi alat komunikasi. Jawaban C. Potensi akses informasi. Pembahasan potensi akses komunikasi. Pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang dipelajarinya. Misalnya perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber. Peserta didik juga dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian berbagai bidang. 46. Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya disebut juga dengan A. Pembelajaran berbasis cloud computing, B. Pembelajaran berbasis permainan, C. Pembelajaran sosial, C. Media sosial, D. Mobile learning. Jawaban D. Mobile learning. Pembahasan mobile learning adalah pembelajaran berbasis telepon pintar yang terdiri dari personalisasi akses, metrik, cloud, transparansi, berbasis pada permainan, bersifat asinkronus, berbasis pada aktualisasi diri peserta didik, mengutamakan perbedaan individual, bersifat kuratif, memiliki moda, memiliki karakteristik always on, dan bersifat otentik. 47. Game-based learning atau GBL fokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur, melainkan tujuan pembelajaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan A. Lingkungan belajar formal dan informal, B. Peserta didik lain secara virtual, C. Ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawaban A. Lingkungan belajar formal dan informal. Pembahasan GBL berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi tujuannya untuk pembelajaran. Bagi seseorang yang bekerja di lapangan dan berfokus pada GBL dalam mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal. 48. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara A. terpisah, B. terhubung, C. bersama-sama, D. langsung. Jawaban C. bersama-sama. Komputasi awan yang disebut dengan cloud computing merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya, jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, servis secara bersama-sama. 49. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet pada layanan software as a service, di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Disebut juga dengan A. Microsoft, B. Adobe Suite, C. Adobe Creative Cloud, D. Google Drive. Jawaban D. Google Drive. Ini ada semuanya di Google Drive, teman-teman. Penyimpanan, dokumen, presentasi, spreadsheet, semuanya lengkap. 50. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh A. Stolo, Fish, dan Kip, B. Masaki Imai, C. Steck dan Hort, D. Clark dan Mai. Jawaban C. Steck dan Hort. 52. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, di antaranya yaitu terkait dengan A. Kedisiplinan, B. Sumber belajar, C. Strategi pembelajaran, D. Tempat. Jawaban D. Tempat. Pembahasan pembelajaran online bersifat lebih fleksibel dibanding dengan pembelajaran tatap muka.
Melalui pembelajaran online, peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Baik sebelum jam sekolah, jam belajar, setelah jam sekolah, saat berada di rumah. 5.3. Pembelajaran menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar, B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, C. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online, D. Kegiatan belajar yang dapat didesain lebih menarik dan interaktif. Jawaban B. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas. Pembahasan meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar yang tidak terbatas hanya pada ruang kelas. Jadi pembelajaran online ini atau pembelajaran blended learning yang gabungan ya teman-teman. Jadi kalau secara online otomatis tidak terbatas dengan ruang kelas karena siswa dapat melihat materi melalui Google, YouTube, dan banyak lain sumbernya. 5.4 berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning. A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. B. Guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan pembelajaran. C. Siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran. D. Seluruh kegiatan diskusi dilaksanakan melalui sistem online. Jawaban A. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Ini sudah paham ya teman-teman? Karena blended learning kombinasi dari pola pembelajaran langsung, belajar mandiri, dan pembelajaran sistem online. 5.5 berikut yang merupakan model kelas blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi, yaitu A. Model kelas flipped, B. Model kelas self-blend, C. Model kelas flag, dan D. Model kelas enriched virtual. Jawaban A. Model kelas flipped. Pembahasan model pembelajaran flipped classroom membalik siklus yang biasa terjadi. Sebelum peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online. Sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat memulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi di kelas. Ini contohnya seperti malam, guru memberikan sebuah video pembelajaran poli ya, misalnya teman-teman. Jadi siswa melihat di malam hari, kemudian pas besok di sekolah, peserta didik sudah paham apa yang akan dilakukan. Di mana model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah A. Model self-blend, B. Model kelas station rotation, C. Model kelas flag, D. Model kelas flipped. Jawaban B. Model kelas rotation. Station rotation. 5.7 karakteristik dari model kelas flipped, yaitu A. Siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. B. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. C. Siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Jawaban D. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. Model pembelajaran flipped classroom membalik siklus yang biasa terjadi sebelum peserta didik memulai kelas. Mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online, sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan, menyelesaikan tugasnya, serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi di kelas. Ini sudah kita bahas ya teman-teman. 5.8 pembelajaran menggunakan model
Blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan A. Model pembelajaran blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. B. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. D. Model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Jawaban B. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Misalnya pembelajaran tatap muka, pembelajaran online, pembelajaran mandiri. Ya teman-teman. 59. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning diantaranya A. Materi pembelajaran, B. Standar capaian, C. Karakteristik siswa, D. Interaksi antar siswa. Jawaban B. Standar capaian. 3 komponen merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. 1. Adanya standar capaian pembelajaran yang ditentukan oleh kurikulum. Yang kedua, adanya penilaian. Dan yang ketiga, adanya kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, indikatornya adalah menerapkan konsep dan prinsip pertumbuhan peserta didik. Kemudian menganalisis perkembangan peserta didik. Yang nomor 33 ya teman-teman. Apa bentuk contoh soalnya? 60. Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan. Sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban A. Pertumbuhan. Pembahasan pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Hasil pertumbuhan adanya bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Lebih mengarah kepada fisik ya teman-teman, pertumbuhan. 62. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban B. Perkembangan. Perkembangan berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh. Jadi ini lebih mengarah kepada organ, sementara untuk pertumbuhan lebih mengarah kepada fisik. 63. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah, akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor A. Keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Pendidikan, E. Kemampuan mental. Jawaban D. Pendidikan. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif dan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan anak di masa yang akan datang. 65. Interaksi sosial akan memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau zone proximal development yang dalam kurungnya atau kependekannya ZPD, yang berarti A. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar, B. Anak dalam pengembang potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu, C. Anak dalam pengembang potensi sudah dibawa sejak lahir, D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak, E. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan peserta didik. Jawaban B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Pembahasan Vygotsky juga mengemukakan konsep scaffolding, yaitu perubahan tingkat dukungan.
Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Nomor 6, proses pendidikan bertujuan mengembangkan kepribadian, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas. Lebih domain dipengaruhi oleh A. Pendidikan keluarga, B. Pendidikan formal, C. Pendidikan dan latihan di klub olahraga, D. Pendidikan di masyarakat, E. Pemusatan latihan olahraga. Jawaban A. Pendidikan olahraga. Pembahasan proses pendidikan yang bertujuan pengembangan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diaktifkan oleh keluarga. Selanjutnya tentang menganalisis karakteristik individu peserta didik, nomor 35 ya teman-teman. 67. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, E. Media cetak. Jawaban B. Media benda nyata. 68. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau pada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, E. Motivasi. Jawaban C. Etnik. 69. Pada Pak Bagus, seorang guru SMP Maju Jaya, ketika melakukan proses pembelajaran, menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan pegawai swasta. Namun Pak Bagus memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Bagus memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Sosial, E. Status sosial. Jawaban E. Status sosial, karena mengarah kepada pekerjaannya teman-teman. 70. Pak Ali ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Ali memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Memotivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, dan perkembangan motoriknya. Jawaban A. Kemampuan awalnya, karena kata kuncinya adalah pretest ya teman-teman. Kalau pretest memang kemampuan awal dari peserta didik. 71. Bu Devi merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, E. Kultural. Jawaban E. Kultural. Kultural lebih mengarah kepada budaya-budaya, lagu-lagu daerah. 72. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam mengajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, D. E. Etnik. Jawaban A. Motivasi. Ini sudah jelas ya teman-teman. Kita memberikan semangat pada anak yang kurang aktif. 73. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kochberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontra atau imbal jasa, D. Keterlibatan sosial, E. Hati nurani. Jawaban C. Kontra atau imbal jasa. 74. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik.
Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. D. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawaban D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. 75. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronceng membuat kalung, B. menendang bola, C. memasang puzzle, D. mewarnai bola, E. menjemplak huruf. Jawaban B. menendang bola. Ini jelas kepada motorik kasar teman-teman, menendang bola menggunakan kaki. Demikian teman-teman untuk part 17 ini. Jika teman-teman merasa kurang pas dalam belajar mendengar video atau mendengar YouTube, teman-teman bisa mendownload dalam bentuk PPT soal-soal ini. Dan teman-teman juga bisa melihat modul jika belum paham mengenai soal-soal ini, karena di modul materinya ada. Jadi silahkan teman-teman belajar, jangan bosan. Mudah-mudahan usaha tidak mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.